Nah, mengapa laskar jihad dibubarkan dengan fatwa ulama? Bukankah mereka ahli sunnah wal jamaah yang membela saudaranya yang terzalimi? Naam, pada awalnya demikian. Naam, membela saudaranya, yakni kaum muslimin yang terzalimi oleh kaum Nasara berdasarkan fatwa ulama. Berangkatlah saudara-saudara kita tadi untuk membela saudaranya di bumi Maluku dan bumi Poso pada waktu itu. Namun dalam perjalanannya laskar jihad mengalami beberapa pelanggaran-pelanggaran syar'i atau penyimpangan-penyimpangan yang berbahaya. Nah, barakallahu fikum. Antara lain berdekatan dengan tokoh-tokoh politik, kemudian ingkar mungkar dengan kekuatan, naam, tanpa melalui waliul amr, yang itu merupakan hak prerogatif waliul amr pemerintah. Naam, sebagaimana terjadi di beberapa tempat di Maluku ataupun di luar Maluku, semua itu adalah kesalahan besar. Barakallahu fikum. Atas dasar itu kami para asatidzah, terkhusus saya dan juga ustadz-ustadz yang lainnya, menyatakan bahwa kita telah jatuh dalam beberapa kesalahan yang fatal dan kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai kesalahan tersebut yang sudah pernah kami atau saya dan beberapa ustadz lainnya rinci dalam beberapa majlis, selain dari majlis ini. Semoga Allah mengampuni dosa kami yang pertama dan membantu kami untuk tidak terjatuh lagi dalam kesalahan semisal itu. Yang kedua, kami menasihatkan kepada seluruh umat, kepada seluruh ikhwah, seluruh ahli sunnah, untuk selalu bersama dengan ulama. Kemudian mengingatkan bahwa jangan sampai mengira bahwa apa yang pernah dilakukan dahulu itu adalah kebenaran. Ingkar mungkar, merusak kafe-kafe, menyerang pemerintah, polisi ataupun tentara, itu adalah batil. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni saya pertama dan seluruh yang pernah terlibat darinya. Wallahu a'lam bissawab. Oleh karena itu kami berusaha untuk menebus berbagai dosa-dosa tersebut dengan berbagai cara. Yang pertama, mengingatkan ikhwan dengannya. Setelah kami tentunya antara masing-masing kami dengan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk sungguh-sungguh dengan ikhlas bertaubat kepadanya. Kullu ibni Adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Seluruh anak manusia itu selalu berbuat salah dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah yang bertaubat. Karena taubat dalam permasalahan ini harus memenuhi 3 persyaratan. 3 persyaratan, yaitu yang pertama, benar-benar bertaubat antara dia dengan Allah, ikhlas. Kemudian yang kedua, dia harus membenahi beberapa hal yang salah yang pernah terjadi. Maka ini pun telah dilakukan oleh asatidzah dengan berbagai upaya, bahwa tindakan-tindakan anarkis atau duduk bersama para politikus, atau bersikap keras terhadap waliul amr, berbicara tentang waliul amr di mimbar-mimbar atau melalui tulisan-tulisan, buletin, tabloid dan yang semisalnya, itu semua salah, menyelisih manhaj ahli sunnah. Kemudian yang ketiga, kewajiban menjelaskan kepada umat, yang hak adalah hak. Maka kita katakan bahwa fatwa para ulama yang menghimbau laskar jihad untuk menarik diri dari bumi Maluku secara khusus adalah fatwa yang benar dan wajib untuk diikuti.
bentuk upaya kami untuk membenahi apa yang telah salah, atau yang telah rusak, adalah upaya menasehati saudara Ja'far Umar Thalib sebagai panglima laskar jihad pada waktu itu. Upaya menasehatinya dari waktu ke waktu, dari majelis ke majelis, dengan berbagai cara untuk menasehatinya dalam berbagai masalah yang terjadi. Hari demi hari, minggu demi minggu, terus upaya demi upaya, bulan demi bulan, namun kami tidak mendapati kesungguhan ataupun kejujuran darinya untuk bertaubat. Maka dengan itu, berdasarkan nasihat ulama, kami ahli sunnah as-salafiyun meninggalkan orang yang bernama Ja'far Umar Thalib setelah melalui upaya yang sangat serius untuk menasihatinya. Tidak jarang upaya nasihat itu dibalas dengan caci maki, namun kami tetap bersabar. Tidak jarang upaya nasihat itu dihadapi dengan bentakan-bentakan, namun kami tetap bersabar demi menyelamatkan diri kami kemudian dia dari kemungkaran-kemungkaran. Namun kecintaan kami kepadanya tidaklah melebihi kecintaan kami kepada al-haq. Kecintaan kami kepadanya tidaklah melebihi kecintaan kami kepada sunnah dan al-manhaj salafi. Maka kami tinggalkan. Ya subhanallah, ternyata orang ini terus di dalam akidahnya yang lama. Orang ini, Ja'far Umar Thalib, adalah orang yang berpaham khawarij, yang menentang waliul amr. Namun di sisi yang lain sangat aneh, di mana dia mau berteman dengan orang-orang liberal, mau duduk bersanding atau di majlis bersama-sama dengan orang-orang zanadiqah, para zindiq, bahkan duduk berteman dengan kaum Nasara, membela orang-orang yang beragama Kristen, dan berbagai kemungkaran-kemungkaran lainnya terus dia lakukan tanpa rasa malu dan tanpa merasa bersalah. Maka dari itu, setelah penjelasan ini, dan tentunya banyak di dalam beberapa majelis, kami mengingatkan teman-teman, saya mengingatkan dua hal. Yang pertama, jangan ada lagi di antara ikhwan yang masih mengikuti syubhat-syubhat Ja'far Umar Thalib. Jangan lagi ada ikhwan yang masih apalagi membela dan menyebarkan media-medianya, media orang ini. Ketahuilah, setelah mendengarkan nasihat ini atau nasihat-nasihat sebelumnya, yang bagi yang masih tetap bersikukuh di atas sikapnya tadi membela orang tersebut, maka orang ini adalah sama dengan Ja'far Umar Thalib. Barakallahu fikum. Kemudian fitnah yang ditimpakan kepada kami para asatidzah terkait dengan masalah yang ditanyakan ini adalah tidak muncul kecuali dari orang-orang yang memang menginginkan fitnah. Barakallahu fikum.